harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi. Masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi yang Indonesia, termasuk para alim, para ulama dan para aulia yang Indonesia selalu mendukung bahwa Indonesia semakin cerdas dengan adanya Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Namun mereka tidak pernah menyetujui bahwa Ba'alwi mengaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Memang jauh panggang dari api, sahabat. Jika dahulu ulama Indonesia mengiyakan bahwa Ba'alwi benar-benar bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Namun 4 tahun silam dan kini masuk kepada tahun ke-5, Ba'alwi sudah dijungkalkan dan nasabnya sudah tidak tertolong lagi. Habib Rizik sebagai presidennya dari Rabithah Alawiyah mengambil tindakan. Untuk menjaga keabsahan sebuah nasab, maka perlu diadakan tes DNA. Memang tes genetik DNA tidak bisa dibohongi bahwa untuk menguji sebuah keabsahan sebuah nasab, maka itu adalah jalan terakhir, sahabat beriman semua. Namun belakangan kontradiksi muncul. Secara sepihak pula, Imam Besar Habib Rizik membatalkan bahwa haram hukumnya untuk melakukan tes DNA karena tidak pernah diwariskan dan tidak pernah disyariatkan dalam tatanan ajaran agama Islam, sahabat beriman semua. Polemik di sini semakin memanas karena mayoritas masyarakat Indonesia merasa diracuni dengan adanya cerita-cerita khurafat, sahabat beriman semua. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Tuliskan komentar Anda pada kolom komentar mengenai klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua, dan tentang kontroversinya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman teman apa? Dia omong bego teman apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Ini bener turunannya iku, buh, turunannya Nabi duduk lah, buh. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong. Itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Jadi Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, pentung, takbir. Antarkan kami untuk mengantar surat ke Gus Dur. Saya antar, saya duduk di depan Gus Dur, diserahkan itu surat dan dibacakan, saudara. Nah, akhirnya Gus Dur saat itu janji, ya sudah, Gus Dur yang mau klarifikasi ke kiai-kiai, saudara. Tapi sudah kita sampaikan, saudara. Nggak ada, saya nggak pilih-pilih bulu, saudara. Mau presiden kek, mau jantan, mau betina, saudara, mau jenderal kek, mau menteri kek. Kalau coba menghina agama, proses hukum nggak boleh dibiarkan, betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, takbir. Nggak ada lagi nih yang suka menghina-hina malaikat, saudara. Tadi cerita malaikat disuruh-suruh media, malaikat dikontak, saudara. Apa menghina-hina malaikat? Malaikat itu termasuk min sya'airillah, siar Allah. Haram kita menghinakan malaikat, saudara. Murtad. Hati-hati, jangan coba-coba, saudara, menghina malaikat, merendahkan malaikat, saudara. Pakai ngomong bisa ngontak malaikat maut bisa diusir. Ari lu bomenyan. Nah, jadi ini di Indonesia nih, saudara, Masya Allah, kok enteng banget ya. Orang hina-hina agama, ada apa? Nah, ini ada lagi nih penghinaan model baru sekarang, saudara. Apa penghinaan model baru? Bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, saudara, tapi pakai dangdutan, pakai jaipongan di atas panggung, saudara. Artisnya ketek kelihatan, udah bulunya panjang, perut diumbar, saudara, pantat kemana-mana,
joget bareng, yang joget pakai piki, pakai kain, nyawer, masukin duit ke kutangnya saudara. Apa? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara sakral, acara mulia, nggak boleh dicampur dengan maksiat, kurang ajar. Itu yang begitu saudara, hukumnya bukan hanya sekedar berdosa, dia menghinakan agama, dia menghinakan maulid Nabi, dia menghinakan Isra Mi'raj Nabi, wajib taubat, wajib syahadat lagi. Dan yang begini saudara harus dilaporkan, diproses biar panitianya tahu diri. Nah jadi makanya saya katakan ini model penghinaan gaya baru saudara. Nah maka itu kita kembali, kalau bikin maulid saudara, bikin maulid, bikin baca Quran, baca selawat, baca rawi saudara, baca qasidah, ajak saudara ulama-ulama untuk menyampaikan nasihat agama. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang kalau bikin acara saudara, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ada artis diundang pakaiannya nggak senonoh, diri di atas goyang saudara yang erotis. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Jadi yang begitu itu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang begitu, rubuhin panggungnya saudara. Saya ajak umat Islam, ada yang model begitu, rubuhin saudara. Dia mau Isra Mi'raj, dia mau maulid, kok dikotori dengan maksiat di atas panggung, terang-terangan depan umat, biadab, kurang ajar. Saya nggak terima itu saudara, sakit hati kita ngelihatnya. Ini gara-gara apa nih saudara? Gara-gara saudara pemahaman PKI dibiarkan. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, kita diadu domba saudara. Nah mereka ini yang bikin keruh saudara. Nah akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada kiai, bahkan kurang ajar kepada acara-acara maulid dan Isra Mi'raj. Hubungan masyarakat pribumi terhadap para alim, para ulama, khususnya klan Habib Alwi memang tidak bisa dipungkiri. Kaum berjubah tersebut yang selalu berlilit surban tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat awam. Sulit sekali untuk memisahkan. Karena alasannya adalah cerita khurafat, karangan-karangan palsu dan kitab-kitab sezaman yang selalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai sebuah pelapuk bahwa mereka benar-benar bernasab langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, bagaimana tanggapan Anda mengenai polemik di sini? Masihkah keeksisan dari klan Habib Alwi di sini berlanjut? Saya rasa 10 tahun ke depan Alwi semakin terjungkal sahabat beriman semua. Karena masyarakat dan ulama pribumi sudah tidak mempercayai lagi. Memang tidak bisa dipungkiri jika 20% sekarang Alwi sudah terjungkal. Inilah fakta sebenarnya mengenai klan Habib Alwi yang selalu ingin bermanifestasi bahwa Alwi masih eksis di Indonesia. Namun syaratnya hanya satu. Silakan tes DNA sahabat beriman semua dan buktikan bahwa haplogrup mereka adalah G1 bukan berhaplogrup G. Kita tahu perbedaannya bahwa haplogrup G adalah berjenis dan bernasab kepada para Yahudi dan DNA G1 bernasab kepada para aulia dan bernasab kepada nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Mari kita simak lagi videonya bersama-sama. Lah niku tidak ada masalah. Waktu di Sumatera saya, Gus ini sini sana, iya silah. Gimana caranya? Jangan kalian jangan kalian khawatir. Yang penting ada di sana, saya datang. Itu jaraknya sampai 18 jam. Perjalanan 10 jam, 12 jam. Kita datang sana. Kalau kalian berjuang di PWI Laskar Sabila tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya kasih tahu. Gitu ya. Itu jubur. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Monggo Gusti Allah mawon. Panjenengan bari gandulan monggo. Bari kondel monggo. Mboten napa-napa. Tapi insyaallah, tapi nek PWI Laskar Sabilillah diusik gak bakal menang awakmu. Sebab PWI itu min ayatillah. PWI itu min ayatillah. Al-Imam
Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, sing kagungan tarekat Madyaniyah atau Syu'aibiyah, yang diklaim bahwasanya Faqih Muqaddam itu muridnya Imam Syu'aib. Itu klaim, itu harus diteliti. Kenapa? Karena menurut sebagian mu'arrikh termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, Faqih Muqaddam itu orangnya fiktif, nggak ada sosoknya. Jadi yang diadakan, tapi kuburannya ada, itu aneh juga. Tapi ya wong Toha bin Yahya aja ada kuburannya. Banyak juga, apalagi yang di Bonang itu kan banyak sekali tuh Habib-habib baru itu. Itu kira-kira masuk daftar malaikat raqib atid apa enggak itu? Subhanallah. Itu saudara-saudara kalian. Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siap. Imam Abu Madyan niku gak ada murid. Jenenge Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim gak ada murid. Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh gak ada murid. Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili ingkang kagungan tarekat Syadziliyah. Abdul Hasan Asy-Syadzili gak ada murid. Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gak ada murid. Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sahibu Syarhil Hikam, sing dingke dumateng panci dengan sedoyo. Nggih. Imam Abu Madyan ngendika, al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Al-haqqu yajri, kebenaran itu akan mengalir atau dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisannya para ulama di setiap zaman. Bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Yang pantas kebenaran itu diungkapkan untuk apa? Ya Karim. Mbah Yai Soleh Darat. Kulo niku remen maos kitab Mbah Yai Soleh Darat, Yai. Walau basa Jawa niku kan tafsir basa Jawa, sedayane basa Jawa niku. Tapi luar biasa itu, ada beberapa poin-poin saya menemukan titik-titik berlian yang sangat luar biasa sebagai pondasi daripada Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Soleh Darat ngendika, maksudnya adalah ketika ada satu kebatilan dan kesesatan yang sudah meresahkan masyarakat, yang sudah meresahkan hati umat Islam, hati masyarakat, tapi masyarakat belum mampu mengungkapkannya. Tapi kebatilan dan kesesatan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah meresahkan, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapkannya. Maka al-haq akan diturunkan oleh Allah di atas lisannya sebagian daripada para ulama yang ditunjuk oleh Allah. Itu kata Mbah Yai Soleh Darat. Maka dari itu saudara-saudara kalian, kebatilan yang ada pada Ba'alwi seperti yang sesuai tadi diceritakan oleh Mbah Yai Marzuki Mustamar, itu sudah dicatat oleh PWI. Saya sudah menugaskan Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz Jazuli Kiai untuk menulis, dan alhamdulillah sudah tersusun bukunya. Insya Allah ini akan menjadi pedoman bagi kita, dan ini akan disampaikan oleh beberapa pejabat-pejabat yang penting supaya mereka tahu, termasuk juga tentang masalah legal standing, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan Minhajul Nasabin, baik yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia. Itu supaya mereka tahu dalam rangka edukasi. Kita juga harus ngajari mereka semua. Harus edukasi kepada orang yang belum tahu. Ini. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di sini PWI Laskar Sabila berdiri bersama kebenaran. Maka nek seumpami benar, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nek kebenaran niku saka pangeran, ojo dadi wong mang-mang terus. Miturut kula husnudzon niku termasuk mumtarin ya. Sebabnya itu bukan dzon menurut saya. Ittisalun nasabnya Ba'alwi itu bukan dzon tetapi waham, dan waham itu tidak ada husnul waham. Karena sudah secara sejarah dan ilmiah munqati'. Para syirik, para selur, saking kula cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Selamat bekerja. Kir ora mingkir. Kir ora mingkir, kir ora mingkir, tabrak, jaga Pasuruan, bentengi Pasuruan, bela Pasuruan, bela rakyat masyarakat Pasuruan. Saya sebetulnya sangat ngenes sekali ketika di Winongan terjadi seperti itu. Saya ngenes.
Hati saya sedih sekali, tapi bagaimana, kekuatan kita masih belum ada, maka kita perlu menyusun ada strategi dan kekuatan lagi. Tapi saya hanya berpesan, jaga Winongan, bela itu masyarakat Winongan, jangan dibiarkan mereka sendiri, jangan dibiarkan mereka kalah, jangan dibiarkan mereka terlunta-lunta tidak ada yang bela. Ketika ada masalah dan mau menzalimi Pasuruan, mau menzalimi dan berbuat sesuatu kebatilan di Pasuruan, maka masyarakat Pasuruan dan kalian jangan tinggal diam. Di atas ada Allah, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas kita juga ada para ulama, para wali. Baik, dari saya cukup sampai sana. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cerita-cerita khurafat dan karangan-karangan palsu yang selalu dijadikan sebagai wasilah utama untuk menyambungkan nasab Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW memang usul, memang tersambung. Namun dengan adanya cerita-cerita khurafat tersebut menjadi candu dan bahkan menjadikan klan Habib Ba'alwi sebagai pisau utama untuk semakin terjungkal, sahabat beriman semua. Kelemahannya terletak kepada cerita-cerita khurafat. Seandainya mereka semua tidak pernah melanggengkan cerita khurafat dan klaim sepihak mengenai kuburan-kuburan palsu dan makam-makam yang Indonesia, mungkin masih bisa ditolerir. 10 sampel dari klan Habib Ba'alwi yang telah dinyatakan lulus DNA ternyata berhaplogrup tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu haplogrup mereka menunjukkan berhaplogrup G, bukanlah J1. Apa susahnya sih mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW? Saya rasa tidak ada susahnya. Namun bukti valid dan bukti autentik harus bisa dijaga, bahwa mereka benar-benar tersambung syaratnya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan tidak ada lagi Nabi sesudahnya, sahabat beriman semua. Baiklah sahabat beriman, bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Kontroversi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kanal ini. Silakan like dan berikan komentar Anda pada kolom komentar, dan jangan lupa silakan berikan like dan komentar Anda dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kolega dan kerabat dan sanak famili Anda. Saya doakan hajat Anda terkabul dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.